Dan untuk mengetahui sejauh mana proses observasi yang sudah berjalan dan juga persiapan menjemput 69 WNI yang dalam perjalanan ke Sebaru, kita telah tersambung melalui telepon dengan Sesditjen P2P Kemenkes Ahmad Yuryanto. Selamat siang Pak Yuri. Selamat siang. Perkiraan 69 WNI yang dalam perjalanan akan tiba di Sebaru pukul berapa Pak Yuri? Kalau kita hitung perjalanan mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 nanti sudah berada di perairan di dekat Pulau Sebaru kecil ya. Baik, Pak Yuri, untuk skema penghantaran ke Pulau Sebaru, apakah akan berbeda treatmentnya dengan 188 WNI sebelumnya? Observasi itu standar ya. Jadi kita tidak mengurangi, tidak menambahi standar ini sama dengan yang kita lakukan di Natuna maupun yang di Sebaru nantinya. Pada prinsipnya adalah kita akan memantau ketat kondisi kesehatan para warga negara kita ini dengan melakukan pemeriksaan kesehatan 12 jam sekali. Berarti ini kita laksanakan pagi dan sore. Teknis pemeriksaannya adalah kita akan mendengarkan keluhan subjektif dia, apakah dia mengeluh sakit atau tidak nyaman atau seperti apapun. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan objektif. Yang paling penting adalah pengukuran suhu tubuh, karena ini menjadi salah satu tanda penting terkait dengan COVID-19. Kemudian kita juga akan melakukan kegiatan pembinaan fisik mereka supaya mereka memiliki aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian asupan gizi yang seimbang. Ini yang menjadi standar. Diharapkan dengan kondisi seperti itu kita bisa menjaga status kesehatan mereka baik-baik. Baik, Pak Yuri, artinya yang berbeda hanya di masa observasi saja ya? 69 WNI ini lebih lama, yaitu 28 hari. Pada prinsipnya kalau kita lihat manualnya WHO, pemeriksaan itu adalah satu siklus inkubasi. Untuk COVID-19 ini 14 hari. Artinya setelah 14 hari kita akan tes lagi, kemudian kalau memang dirasakan masih ada yang kita tambah lagi satu siklus lagi. Kita harus memahami saudara-saudara kita baik yang dari World Dream maupun yang berasal dari Diamond Prince ini, mereka sudah melakukan observasi 14 hari sebelumnya loh di kapal. Misalnya dari World Dream itu tanggal 5 Februari sudah dilaksanakan pemeriksaan CPR oleh otoritas kesehatan Hong Kong. Dan kemudian selama 14 hari mereka di laut, kita sudah mendapatkan data dari pengelola kesehatan di kapal bahwa mereka dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, begitu datang ke tanah air, kita periksa lagi. Alhamdulillah 128 negatif semua. Dan kemudian kita akan melakukan observasi 14 hari yang kedua. Ya, untuk yang Diamond Prince sama analog. Baik. Pak Yuri, informasi dari 188 WNI yang sudah lebih dulu masuk masa observasi, bagaimana kondisi hari ini Pak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Jadi data kita sejak hari pertama sampai sekarang mereka kondisi sehat, tidak ada keluhan apapun. Baik. Pak Yuri, lalu terkait dengan berita yang saat ini lagi viral, informasinya adalah 238 WNI yang sebelumnya menjalani observasi di Natuna tidak menjalani tes corona. Apakah betul, Pak? Tidak bisa dianalogikan antara kondisi waktu itu namanya novel coronavirus ya, waktu itu pada waktu di Natuna, dengan kondisi yang sekarang kita diterminologikan sebagai COVID-19. Di masa itu kondisi penyakitnya ini memang sangat tegas ya, gejala dan sebagainya tegas. Sementara yang sekarang ini kita tahu bahwa di beberapa kasus gejalanya sangat minimal, bahkan ada beberapa yang asimptomatis tanpa gejala. Nah, prosedur pemeriksaan virus ini tentunya tidak kemudian setiap orang yang datang langsung kita periksa kan. Sekalipun dari Wuhan, pada standar yang lalu adalah kita harus menunggu munculnya keluhan. Kemudian apakah ada riwayat kontak. Nah, kemarin pada waktu kasus di Wuhan itu kita tidak menemukan sama sekali adanya indikasi gejala ke arah sana. Kondisinya baik semua, maka kita tunggu saja 14 hari. Ternyata dalam 14 hari tidak muncul keluhan, maka kita meyakini ini tidak perlu dites, ini pasti negatif. Oke, jadi sudah sesuai dengan standar dari WHO. Seperti itu? Iya betul, kita menggunakan manual yang ada di WHO.
Baik, Pak Yuri, ada tidak upaya yang dilakukan untuk meluruskan hal ini, Pak, supaya tidak terjadi kepanikan? Iya, yang jadi masalah kan ini dimunculkan sekarang pada saat standarnya tidak sama. Ya, Pak Yuri? Iya, itu saja. Sebenarnya ini kan dimunculkan sekarang dengan standar yang beda. Gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan di masa yang kemarin itu, karena memang standar kemarin pemantauannya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Yuryanto, Ahmad Yuryanto, Sesdikjen P2P Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.